Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maulawi Channel, kembali lagi di channel kesayangan kita. Hari ini kita akan menyingkap sebuah babak penting dalam sejarah Islam Nusantara, pendidikan di masa Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Beliau bukan hanya seorang sultan, tapi juga seorang pendidik ulung. Bagaimana cara beliau mendidik masyarakat yang masih kental dengan tradisi Hindu-Buddha? Mari kita telusuri fakta sejarahnya. Pendidikan di masa Sunan Gunung Jati tidak bisa dilepaskan dari latar belakang beliau sendiri. Sebelum mendirikan Kesultanan Cirebon, Syarif Hidayatullah sudah memiliki pondasi keilmuan yang sangat kuat. Fakta sejarah mencatat, beliau menuntut ilmu hingga ke Mekah, berguru kepada ulama terkemuka seperti Syekh Tajmuddin Al-Kubro dan Syekh Athaillah As-Sadili sebelum melanjutkan perjalanan ke Baghdad untuk mendalami ilmu tasawuf. Pendidikan awal inilah yang membentuk karakter beliau, seorang pemimpin yang menguasai syariat, fikih, dan terutama akhlak serta tasawuf. Inti dari ajaran yang dibawanya ke Cirebon adalah penekanan pada akhlak mulia dan pendekatan hati. Lalu, di mana pusat pendidikannya? Pada masa itu, lembaga pendidikan utama adalah pakuron atau yang kita kenal sebagai pesantren. Sultan Sunan Gunung Jati membangun pesantren seperti di daerah Gunung Jati, yang menjadi pusat penyebaran ilmu agama. Selain itu, Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang didirikan bersama Wali Songo lainnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai madrasah atau pusat kajian. Di tempat-tempat inilah beliau menerapkan konsep pendidikan secara bertahap, dari materi dasar hingga ilmu yang lebih mendalam. Kurikulum utamanya adalah tauhid, fikih dasar seperti tata cara sholat dan puasa. Dan yang paling ditekankan adalah pendidikan akhlak dan tasawuf. Pepatah petitih beliau seperti ing panamu ojo gawe tingkah, yang artinya bila berilmu janganlah sombong, adalah contoh nyata penanaman nilai budi pekerti. Strategi dakwah dan pendidikan Sunan Gunung Jati dikenal sangat inovatif, menggunakan metode al-hikmah dan mau'izatul hasanah, yang artinya kebijaksanaan dan nasihat yang baik, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Beliau tidak menghapus budaya lokal, melainkan mengakomodasi dan menyempurnakannya dengan nilai-nilai Islam. Ini adalah akulturasi yang brilian. Kemudian, kesenian seperti wayang, barong, dan gamelan sekaten dijadikan media dakwah. Nilai-nilai Islam termasuk 4 tingkat ibadah, yakni syariat, tarikat, hakikat, serta makrifat, diajarkan melalui simbol-simbol dalam pertunjukan ini. Sunan Gunung Jati juga menerapkan metode tarbiyatul ummah atau kaderisasi. Beliau mendidik kader-kader ulama atau juru dakwah yang kuat, lalu menyebarkan mereka ke berbagai daerah, termasuk putra beliau Maulana Hasanuddin yang kemudian menyebarkan Islam dan mendirikan Kesultanan Banten. Pendekatan ini menjunjung tinggi toleransi dan pluralisme, membuat masyarakat Cirebon menerima Islam yang damai. Dampak dari sistem pendidikan ini sangat besar. Cirebon dan sekitarnya menjadi pusat Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati berhasil menyeimbangkan peran sebagai umara atau pemimpin pemerintahan dan ulama atau pemimpin agama, memastikan kebijakan politik juga berlandaskan nilai-nilai pendidikan Islam. Warisan konsep pendidikan beliau yang fokus pada akhlak, tasawuf, dan akomodasi budaya terbukti relevan hingga kini, tercermin dalam institusi-institusi pendidikan Islam yang berdiri tegak membawa namanya. Itulah potret singkat pendidikan di masa Sunan Gunung Jati, sebuah sistem yang bijaksana, damai, dan penuh kearifan lokal. Beliau mengajarkan kita bahwa dakwah dan pendidikan adalah tentang pendekatan hati, bukan pemaksaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Maulawi Channel untuk video sejarah Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.